Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Julianti dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 1915-10149. Kali ini saya akan memaparkan mengenai bentuk-bentuk dari komunikasi politik. Nah, bentuk-bentuk dari komunikasi politik adalah serangkaian pelaksanaan dari komunikasi politik yang bertujuan untuk membentuk citra baik dalam bermasyarakat, membentuk opini publik, dan mengawal kebijakan-kebijakan dalam berbangsa dan bermasyarakat. Nah, di antara bentuk-bentuk dari komunikasi politik yaitu yang pertama ada retorika politik, yang kedua ada agitasi politik, yang ketiga ada propaganda politik, dan yang keempat ada kampanye politik. Nah, yang pertama ini adalah retorika politik yang biasa disebut dengan dialek retorik. Ini lebih menekankan kepada jiwa manusia atau bahkan mempengaruhi secara positif terhadap gerakan-gerakan manusia ke arah kebenaran. Nah, yang kedua ada agitasi politik. Nah, agitasi politik ini adalah upaya membangkitkan rakyat terhadap suatu gerakan atau bahkan terutama gerakan pada politik, juga menggiring opini publik baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, yang ketiga ada propaganda politik. Nah, propaganda politik ini mempengaruhi pendapat orang atau sekelompok orang terhadap isu-isu yang berkembang. Nah, dalam propaganda politik ini juga terdapat informasi yang kadang-kadang dimanipulasi dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Nah, yang terakhir ada kampanye politik. Nah, kampanye politik ini adalah sosialisasi atau bahkan penawaran-penawaran program kerja, penawaran-penawaran misi-misi baik di media massa, secara interpersonal, atau bahkan lobbying dan pencarian koalisi-koalisi terhadap organisasi-organisasi tertentu. Nah, mungkin di antara bentuk-bentuk dari komunikasi politik yang perlu kita pahami bersama tadi sudah ada 4, yaitu retorika politik dengan keunggulan dan kevokalannya dalam mempengaruhi, ada agitasi politik dalam pengiringan opini publiknya, ada propaganda politik dalam cara mempengaruhinya, dan kampanye-kampanye politik dengan penawaran-penawaran atau bahkan janji-janji manis politikus yang sampai hari ini tidak pernah habis. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Dwi Tama Junaidi dari kelas KPI 5D dengan NIM 1915-10-118. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang sistem komunikasi politik. Sistem komunikasi politik, dalam analisis sistem politik, maka yang menjadi perhatian adalah struktur-struktur yang melaksanakan fungsi komunikasi politik. Dan bagaimana komunikasi tersebut dilaksanakan? Struktur yang melakukan komunikasi dapat dibedakan ke dalam 5 macam. Pertama, komunikasi tatap muka atau face to face yang bersifat informal, yang merupakan bentuk utama komunikasi. Kedua, struktur sosial atau non-politis seperti keluarga, kelompok ekonomi, ataupun keagamaan. Ketiga, struktur input politik. Contohnya seperti partai politik atau organisasi kepentingan atau masyarakat sipil. Keempat, struktur output politik seperti lembaga eksekutif atau legislatif dan birokrasi. Lalu kelima, ada media massa. Contohnya seperti surat kabar harian, mingguan, radio, dan televisi. Kelima macam struktur yang melaksanakan komunikasi ini mempunyai peran sendiri-sendiri dan sulit untuk mengatakan bahwa yang satu lebih penting daripada yang lain. Daya jangkauan masing-masing struktur memang berbeda, tetapi ini tidak mengurangi pentingnya peran dari struktur-struktur tersebut. Misalnya dalam sebuah masyarakat yang tradisional di mana peran interaksi dan komunikasi tatap muka masih penting, maka struktur tatap muka dan struktur sosial non politis seperti kelompok keagamaan bisa menjadi sarana komunikasi politik yang sangat berpengaruh. Nah, tentunya dalam masyarakat di mana tingkat melek huruf masih rendah sekali, atau dalam masyarakat perkotaan modern yang sangat sibuk, maka televisi dan radio dapat menjadi sarana komunikasi politik yang sangat efektif. Nah, sementara itu struktur input dan output politik memang merupakan sarana komunikasi politik yang formal, dikenal oleh semua warga dalam sebuah negara. Partai politik dapat memainkan peran sebagai penyalur input
berupa dukungan atau tuntutan dan juga keluhan-keluhan dari masyarakat ke dalam sistem politik. Lembaga eksekutif dan jajaran birokrasi serta lembaga legislatif mengkomunikasikan kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh sistem politik ke masyarakat luas atau kepada pemerintahan di tingkat yang lebih rendah di wilayahnya. Nah, itu mungkin sedikitnya saya bisa memaparkan tentang komunikasi politik. Nah, lalu kemudian komunikasi politik berkaitan erat dengan sistem politik dan sebaliknya sistem politik mempengaruhi corak komunikasi politik. Itu ungkapan dari Alfian. Lalu menyatakan lagi komunikasi dalam sistem politik ibarat aliran darah yang mengalirkan pesan politik berupa tuntutan, protes, dukungan atau aspirasi dan kepentingan ke jantung pusat dalam proses sebuah politik. Hasilnya dialirkan kembali oleh komunikasi yang selanjutnya menjadi umpan balik atau feedback sistem politik. Artinya proses sistem politik terdiri dari infrastruktur politik yang memiliki fungsi politik atau input berupa dukungan dan tuntutan. Yang berperan di sini adalah masyarakat atau rakyat yang dikuasai yang terhimpun dalam partai politik. Mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.